Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk game-game indie terbaik yang dirilis sejak awal tahun 2020-an. Nomor 10, Spiritfarer. Di balik tampilan visualnya yang indah dan digambar tangan, game sim platformer yang menyentuh ini menyimpan keindahan yang lebih dalam lagi. Kamu bermain sebagai Stella yang terbangun di alam baka dan diberi tugas menggantikan Karen, sang pengantar arwah. Dari situ, kamu akan menemui berbagai roh di pulau-pulau berbeda, membantu mereka menemukan kedamaian dan mempersiapkan mereka berpindah ke alam berikutnya. Setiap roh terasa nyata dan unik, tak peduli berapa lama kamu bersama mereka. Itu karena masing-masing punya hubungan pribadi dengan Stella semasa hidup, dan semuanya didasarkan pada orang-orang nyata yang dikenal oleh para developer. Permainannya yang menenangkan, arah seni yang memukau, dan musik latarnya yang memikat akan memanjakan indramu. Tapi yang membuatmu terus kembali bermain adalah penulisan karakternya yang luar biasa, sampai roh terakhir pun pergi. Nomor 9, Cult of the Lamb. Masih di genre simulasi dan manajemen, tapi kali ini dengan nuansa yang sangat berbeda. Dalam Cult of the Lamb, karakter lucumu diselamatkan dari kematian oleh makhluk ilahi yang kemudian memaksamu untuk membangun sebuah sekte atas nama mereka. Selain mengurus desa pengikutmu, kamu juga harus menjelajahi berbagai wilayah berbahaya, melawan monster dan musuh lainnya lewat mekanik roguelike demi merekrut anggota baru. Ini adalah perpaduan genre yang sangat menarik, menggabungkan gaya visual yang imut dengan tema gelap. Combat sistemnya pun sama serunya dengan pengelolaan komunitasmu, yang mencakup kegiatan seperti memasak, membangun, hingga menjaga kepercayaan para pengikutmu. Kalau tidak, mereka bisa saja memberontak. Atau ya, kamu bisa mengorbankan mereka. Terserah kamu. Nomor 8, Inscription. Pada dasarnya, Inscription adalah game roguelike berbasis kartu. Tapi ada begitu banyak elemen lain yang dijalin secara bersamaan, sehingga siapapun bisa menemukan hal menarik di dalamnya. Kamu berperan sebagai seorang konten kreator yang menemukan game misterius dan ditantang oleh roh misterius dalam duel kartu bergaya tabletop. Selain seru untuk dimainkan, atmosfer dan nuansa horornya berhasil bikin kamu merasa tidak nyaman dalam arti yang positif. Saat pemain mulai tenggelam dalam mekanik uniknya, sang karakter juga makin dalam menyelami misteri yang tersembunyi di balik game tersebut. Dunia yang dibangun dalam Inscription terasa begitu kuat dan penuh rahasia, membuatmu ingin terus menggali lebih jauh. Nomor 7, Pizza Tower. Kalau kamu kangen dengan seri Wario Land milik Nintendo, kamu satu frekuensi dengan pengembang Tour de Pizza. Mereka ingin membuat penerus spiritualnya, dan menurut kami, mereka berhasil besar lewat Pizza Tower. Game ini benar-benar seru, mengikuti kisah seorang koki yang berusaha menyelamatkan restoran pizzanya dari kehancuran. Caranya dengan memanjat sebuah menara dan melawan musuh-musuh bertema makanan di sepanjang jalan. Gaya seninya benar-benar gila dalam arti terbaiknya, mengundang banyak perbandingan dengan kartun-kartun era 90-an. Animasi karakternya juga luar biasa, menghasilkan platformer yang kacau tapi sangat menghibur. Mungkin ini bukan game dengan cerita terdalam di daftar ini, tapi karena keseruannya, hal itu jadi tidak penting. Nomor 6, Tunic. Terinspirasi dari The Legend of Zelda, Tunic membawamu ke dunia fantasi yang misterius dan menantangmu untuk mengungkap semua rahasianya. Dan percayalah, tantangannya tidak main-main, tapi justru di sanalah letak keseruannya.
Ada begitu banyak rahasia yang tersembunyi, baik lewat desain isometrik dunianya maupun petunjuk-petunjuk yang menyambung sejarah dunia tersebut. Setiap teka-teki sulit atau pertarungan yang berhasil kamu lalui terasa sangat memuaskan. Game ini memberi cukup informasi untuk memancing rasa penasaran, tapi tetap menantangmu untuk membuktikan bahwa kamu pantas melihat semuanya sampai akhir. Ada dorongan kuat untuk terus maju, tak peduli apapun rintangannya. Nomor 5, Animal Well. Setiap tahun genre Metroidvania selalu dibanjiri game indie baru. Jadi, apa yang membuat Animal Well begitu istimewa? Pertama, kamu tidak punya cara untuk menyerang, yang otomatis membuat pengalaman bermain terasa lebih menegangkan karena kamu harus ekstra hati-hati terhadap musuh. Tapi di sisi lain, hal ini membuat elemen teka-teki jadi lebih menonjol, dan game ini berhasil menanganinya dengan sangat baik. Eksplorasinya terasa padat dan dalam, penuh dengan informasi yang harus kamu kumpulkan agar bisa bertahan sebagai makhluk kecil berbentuk gumpalan ini. Kamu mungkin tertarik karena kamu suka pada genre-nya atau karena visual retro yang dipenuhi cahaya neon. Tapi, rangkaian teka-teki yang terus bermunculan akan membuatmu betah mengupas lapisan demi lapisannya. Nomor 4, Vampire Survivors. Sederhana dari segi konsep, tapi jenius dari sisi gameplaynya. Vampire Survivors adalah salah satu game yang paling sulit dilepaskan dalam beberapa tahun terakhir. Kamu mengendalikan salah satu dari beberapa pahlawan yang berusaha membunuh vampir kuat. Tapi sebelum itu, kamu harus bertahan dari gelombang demi gelombang anak buahnya. Kamu hanya perlu mengatur pergerakan karaktermu, sementara senjatamu akan menyerang secara otomatis. Tugasmu adalah memilih senjata yang digunakan dan membuka upgrade baru seiring waktu. Walaupun ini sedikit mengurangi tekanan, jangan berharap perjalananmu akan mudah, terutama di awal permainan. Tapi begitu kamu masuk, game ini sangat mudah menyita waktu. Untungnya, sejak dirilis, game ini sudah mendapat banyak ekspansi, termasuk kolaborasi dengan Castlevania dan Contra. Nomor 3, Sea of Stars. Satu lagi permata bernuansa retro, Sea of Stars pasti akan memanjakan penggemar Chrono Trigger dan seri klasik Final Fantasy. Game RPG ini mengikuti perjalanan dua prajurit dan rekan-rekannya dalam misi menyelamatkan dunia dari monster-monster penghancur bernama Dwellers. Tapi meskipun terasa seperti surat cinta bagi era keemasan JRPG, game ini tetap punya identitas sendiri. Karakter-karakternya ditulis dengan penuh perhatian dan pesona. Visual pixel artnya pun menampilkan keindahan bernuansa nostalgia, lengkap dengan detail di setiap sudut dunia. Sistem pertarungannya mudah dikuasai, namun tetap menghadirkan kedalaman lewat elemen interaktif. Dan musik latarnya dipenuhi dengan lagu-lagu yang akan terngiang-ngiang di kepala selama berhari-hari. Banyak game mencoba meniru era Super Nintendo, tapi Sea of Stars adalah standar emasnya. Nomor 2, Balatro. Game paling adiktif tahun 2024 ini benar-benar layak mendapatkan semua pujian yang diraihnya. Balatro memadukan permainan poker dengan sistem roguelike yang unik dan menyenangkan. Siapa saja bisa langsung memainkannya, dan kemudahan itulah yang membuatnya mudah direkomendasikan kepada siapapun. Tapi satu peringatan, jangan coba-coba main kalau kamu tidak siap kehilangan waktu berjam-jam. Setupnya yang simple membuatmu gampang melompat dari satu sesi ke sesi berikutnya. Tapi sifat roguelike-nya membuat setiap ronde terasa segar dan bikin penasaran dengan kejutan di ronde berikutnya. Tidak heran kalau game ini meraup banyak keuntungan dan pengakuan dari berbagai ajang penghargaan. Kualitasnya memang tidak terbantahkan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Hades. This one was bound to show up, I guess.
In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Singkatnya, tidak ada satu aspek pun dari Hades yang terasa biasa-biasa saja. Kamu akan mengikuti Zagreus, Prince of the Underworld yang berusaha kabur ke Gunung Olympus. Di sepanjang perjalanan, ia harus menghadapi pasukan ayahnya sendiri dan mendapat bantuan dari para dewa Yunani. Seperti game roguelike lainnya, kamu harus mengulang dari awal setiap kali mati. Tapi tidak seperti pada game lainnya di genre ini. Setiap kamu mengulang, lapisan demi lapisan cerita dan motivasi karakter akan terungkap. Lewat struktur ini, ditambah dengan arahan seni yang luar biasa, penulisan yang tajam, dan pengisi suara yang solid, game ini menghadirkan sudut pandang baru terhadap tokoh-tokoh mitologi Yunani. Belum lagi berbagai senjata dan kekuatan Zagreus yang membuat setiap pertarungan terasa memuaskan. Kalau kamu belum mencobanya, kamu sedang melewatkan sesuatu yang luar biasa. To think Olympus has been aiding you. You must be so grateful to them for their aid, without which none of this would have been possible. Apa game indie favoritmu yang dirilis di dekade ini? Tulis di kolom komentar. Apakah kamu menikmati video ini? Cek juga video lain dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan kamu sudah subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.